Halo, selamat datang dalam video pembelajaran akuntansi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Selamat belajar! Harta perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu harta berwujud dan tidak berwujud. Harta berwujud adalah harta yang memiliki bentuk fisik atau dapat dilihat dan diraba. Harta berwujud atau disebut dengan aktiva tetap menurut PSAK adalah harta yang diperoleh untuk operasi perusahaan yang memiliki nilai ekonomis atau umur ekonomis dan tidak direncanakan untuk dijual kembali. Berdasarkan pengertian tersebut, karakteristik dari aktiva tetap yaitu yang pertama, diperoleh untuk operasi perusahaan, yang kedua, memiliki bentuk fisik atau dapat dilihat dan diraba, yang ketiga, memiliki umur ekonomis atau umur masa. Aktiva tetap lazimnya dinilai berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan adalah jumlah uang yang digunakan atau yang dibutuhkan serta utang yang timbul untuk memperoleh aktiva tetap yang akan digunakan hingga aktiva tetap tersebut siap digunakan oleh perusahaan. Adapun cara pengelolaan aktiva tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu dibeli secara tunai dan yang kedua adalah donasi. Harga perolehan aktiva tetap adalah nilai kekayaan perusahaan yang tertanam dalam aktiva tetap. Nilai kekayaan tersebut akan habis secara berangsur-angsur selama masa penggunaannya. Ketika masa penggunaannya sudah habis, aktiva tetap akan dinilai tidak ada nilainya lagi. Penurunan jumlah harga perolehan tersebut dinamakan dengan penyusutan atau depresiasi. Besarnya depresiasi atau penyusutan dipengaruhi oleh faktor harga perolehan aktiva tetap, nilai residu atau nilai sisa, umur ekonomis, dan metode yang digunakan dalam perhitungan. Harga perolehan aktiva tetap adalah jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap, sedangkan nilai residu atau nilai sisa adalah taksiran nilai yang telah habis masa penggunaannya. Lalu untuk umur ekonomis sendiri adalah taksiran umur masa penggunaan aktiva tetap tersebut. Dan metode yang digunakan adalah sistematis cara untuk mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap ke periode-periode akuntansi selama masa aktiva tetap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan metode garis lurus. Berikut rumus dan studi kasus yang akan saya bahas. Contoh studi kasus pada depresiasi metode garis lurus, yakni terjadi pembelian 1 unit mesin pada awal tahun dengan harga 50 juta rupiah, dengan nilai sisa sebesar 5 juta rupiah, dan umur ekonomis diperkirakan selama 5 tahun. Maka untuk mencari nilai penyusutan adalah dengan cara harga perolehan sebesar 50 juta dikurangi dengan nilai sisa sebesar 5 juta, dan terakhir dibagi 5 tahun masa manfaatnya, sehingga menghasilkan nilai 9 juta rupiah. Untuk jumlah penyusutan dan akumulasi penyusutan selama 5 tahun, dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Untuk tahun pertama, biaya penyusutan sebesar 9 juta rupiah, dan akumulasi penyusutan juga sama, yakni 9 juta rupiah. Nilai buku di tahun pertama adalah hasil dari harga perolehan awal sebesar 50 juta dikurangi dengan biaya penyusutan 9 juta rupiah, dan menghasilkan nilai sebesar 41 juta rupiah. Untuk di tahun kedua sampai kelima, kolom biaya penyusutan masih sama sebesar 9 juta karena ini menggunakan metode garis lurus. Untuk akumulasi penyusutannya di tahun kedua, merupakan hasil dari akumulasi tahun pertama ditambah dengan biaya penyusutan tahun kedua. Begitupun dengan tahun ketiga dan seterusnya, merupakan penjumlahan dari akumulasi tahun sebelumnya ditambah dengan biaya penyusutan tahun terjadinya. Untuk nilai buku setiap tahun dikurangi dengan biaya penyusutan. Materi yang selanjutnya mengenai aktiva tidak berwujud. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan, aktiva tidak berwujud adalah aktiva tidak lancar yang tidak berwujud dan nilainya tergantung pada hak-hak yang dinikmati pemiliknya. Aktiva tidak berwujud tidak memiliki bentuk fisik, sehingga tidak dapat dilihat atau diobservasi dengan panca indera, namun dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Aktiva tidak berwujud memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh dengan cara dibeli dari pihak lain atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan. Yang ketiga, dalam kegiatan usaha normal memberikan manfaat kepada perusahaan. Yang keempat, memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.
aktiva tidak berwujud memiliki dua jenis. Jenis yang pertama adalah aktiva tidak berwujud yang eksistensinya dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Aktiva ini dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama, hak paten. Paten adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak yang menemukan hal baru. Masa penggunaan hak paten dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, yakni 20 tahun dan 10 tahun untuk paten sederhana. Contoh hak paten atas telepon oleh Alexander Graham Bell dan hak paten atas kursi LTE oleh Dr. Chairul Anwar. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pengarang, pencipta lagu atau musik, atau seniman lainnya untuk menerbitkan atau mempublikasikan karyanya. Masa penggunaan hak cipta juga dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, namun dimungkinkan untuk diperpanjang, yakni seumur hidup ditambah 70 tahun. Contoh dari hak cipta adalah hak cipta novel yang dikarang oleh Terelie ataupun hak cipta lagu yang dibebankan kepada penciptanya. Franchise. Franchise adalah hak-hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada suatu pihak untuk menggunakan fasilitas milik negara bagi penyediaan jasa kepentingan umum, misalnya untuk penimbunan sampah dan transportasi umum. Hak monopoli dapat juga diberikan kepada suatu perusahaan untuk menggunakan fungsi bisnis tertentu, misalnya penjualan produk di daerah tertentu. Jangka waktu franchise kurang-kurangnya adalah 5 tahun. Contoh dari franchise sendiri adalah Rocky Chicken, Olive, Jatinangor, dan lain sebagainya. Jenis aktiva tidak berwujud yang kedua adalah aktiva tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat tidak terbatas. Aktiva ini ada dua, yakni merek dagang. Bagi konsumen, merek dagang memberikan ciri dan jaminan kualitas yang membedakan dari produk merek dagang lainnya. Bagi perusahaan, merek dagang dan nama dagang memberikan manfaat ekonomi dalam usaha memperoleh penghasilan, sehingga dengan alasan merek dagang dan nama dagang tersebut diakui sebagai aktiva. Suatu merek dagang akan digunakan sepanjang mempunyai pengaruh yang menguntungkan dalam usaha memperoleh penghasilan. Contoh merek dagang adalah Apple, Samsung, kacang dua kelinci, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada goodwill. Goodwill merupakan nilai lebih suatu perusahaan yang timbul karena adanya suatu yang dimilikinya. Misalnya perusahaan mempunyai kelebihan karena merek yang sudah terkenal ataupun lokasi usaha yang menguntungkan, sehingga akuntansi memandang goodwill sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas kemampuan perusahaan. Yang termasuk goodwill adalah reputasi perusahaan, nama merek yang sudah terkenal, lisensi dan izin usaha, serta lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh amortisasi dari aktiva tidak berwujud. Suatu hak paten yang dimiliki dengan harga perolehan 50 juta rupiah ditaksir akan memberikan manfaat ekonomi selama 10 tahun. Jumlah penyesuaian yang diperlukan pada tiap akhir periode adalah sebagai berikut. Akun beban amortisasi paten di sisi debit sebesar 5 juta rupiah dan akun paten di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Untuk memperoleh nominal 5 juta rupiah, didapatkan dari harga perolehan hak paten sebesar 50 juta rupiah dibagi dengan masa manfaatnya 10 tahun. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye!